Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara membaca pergeseran kurva permintaan. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang pergeseran kurva, saya akan membahas tentang pengertian permintaan itu sendiri. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta konsumen dalam waktu tertentu. Jadi ini dilihat dari sisi yang pengguna barang ya, pengguna barang atau yang ingin membeli barang. Kalau penawaran justru sebaliknya ya, dilihat dari sisi yang menyediakan barang. Ada faktor-faktor yang menentukan perubahan permintaan selain harga ya. Di sini ada 5, kita berikan contoh 5. Yang pertama, pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen kenapa bisa menentukan perubahan permintaan? Misalnya ada konsumen yang memiliki penghasilan lebih besar, tentu juga permintaan barangnya juga lebih banyak, atau barang yang ingin dibeli juga lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah cita rasa atau selera konsumen. Misalnya masyarakat di Sumatera, khususnya di Kota Padang, kan menyukai masakan yang pedas. Tentu saja tingkat permintaan cabai di Padang khususnya pastinya juga lebih tinggi. Kemudian harga barang substitusi. Nah ini misalnya produk pasta gigi A sedang mahal sehingga orang mengganti dengan produk pasta gigi B yang harganya lebih murah. Ini juga menjadi perubahan yang permintaan ya dari kedua produk itu. Kemudian harga barang komplementer atau barang yang saling melengkapi, misalnya produk gula misalnya sedang naik harganya, tentu juga akan mempengaruhi tingkat permintaan dari teh ya. Kemudian iklan, misalnya iklannya bagus, tentu juga semakin menarik konsumen untuk membeli ya. Jadi tingkat permintaannya juga mungkin lebih tinggi. Sekarang kita lanjut ke hukum permintaan, atau ada istilah namanya ceteris paribus. Di sini dikatakan bahwa semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Ini akan terjadi sebaliknya di hukum penawaran. Jadi kalau di hukum penawaran, semakin tinggi tingkat harga, tentu semakin banyak barang yang akan ditawarkan. Tapi semakin rendah tingkat harga, akan semakin sedikit barang yang akan ditawarkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pergeseran kurva permintaan. Oke, sebelumnya kita gambar dahulu grafiknya dengan membuat garis X dan Y. Nah, untuk garis X yaitu price dengan kode P. Kemudian untuk garis Y-nya adalah Q ya, atau quantity atau jumlah. Kemudian untuk price-nya kita mulai dari angka 4.500, 5.000 dan juga 6.000. Ini kelompok harga barang dalam satuan rupiah. Kemudian untuk kelompok jumlah barang dimulai dari angka 1, 10 dan 25 dalam satuan kilogram. Selanjutnya kita gambar kurvanya. Nah, ini adalah kurva permintaan yang pertama. Jadi pergeseran kurva itu bisa ke kanan dan ke kiri ya. Jadi kalau kurva yang bergeser ke kanan artinya ada penambahan jumlah barang. Kemudian kalau kurva bergeser ke kiri artinya ada penurunan jumlah barang yang diminta atau ingin dibeli. Pada gambar kurva permintaan awal ini dengan tingkat keseimbangan antara harga dan jumlah barang yang diminta ada di harga Rp5.000 dengan jumlah barang 10 kg. Kemudian kita lihat ada peningkatan jumlah barang yang diminta yaitu dari D ke D1 ya, ini. Yaitu yang semula ada di harga Rp5.000 naik menjadi Rp6.000 dan jumlah yang semula 10 menjadi 25 kg. Hal itu tentunya juga mengakibatkan bergesernya titik keseimbangan atau equilibrium dari E ke E1.
Ketika terjadi penurunan permintaan dari D ke D2, hal itu juga mengakibatkan bergesernya titik keseimbangan dari E ke E2. Jadi pergeseran kurva permintaan itu menunjukkan adanya perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor selain harga ya. Kenapa bisa bergeser dari yang semula di harga 5.000 menjadi ke 6.000 dan juga dari 5.000 turun menjadi 4.500. Jadi kesimpulannya bahwa ketika kurva mengalami pergeseran ke kanan, itu menandakan adanya peningkatan jumlah permintaan. Dan ketika kurva mengalami pergeseran ke kiri, ya, yang ke bawah, itu menandakan adanya penurunan jumlah permintaan. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai pergeseran kurva penawaran. Kita gambar dulu grafiknya. Untuk garis X dan Y-nya atau data-datanya ini menggunakan data yang sama dengan kurva permintaan yang tadi telah kita bahas. Pada gambar kurva penawaran awal ini dengan tingkat keseimbangan atau equilibrium atau disingkat E antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan ada di harga Rp5.000 dengan jumlah barang 10 kg. Kemudian kita lihat adanya peningkatan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu dari S ke S1. Hal itu tentunya juga mengakibatkan bergesernya titik keseimbangan atau equilibrium dari E ke E1. Di mana harga keseimbangan turun menjadi Rp4.500 dan jumlah keseimbangan naik dengan jumlah 25 kg. Ketika terjadi penurunan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu dari S ke S2, hal itu juga mengakibatkan bergesernya titik harga keseimbangan dari E ke E2. Ya, jadi kesimpulannya ketika bertambahnya penawaran atau barang berlimpah tentu akan mengakibatkan harga turun. Demikian juga sebaliknya, ketika barang langka atau barangnya sedikit maka harga juga akan naik. Jadi itulah pembahasan mengenai pergeseran kurva penawaran dan permintaan. Intinya pergeseran kurva itu karena ada perubahan jumlah kenaikan maupun penurunan ya. Demikian, sekian dan terima kasih.